Halo teman dari TC Academy, kembali lagi dengan saya Icat pada episode Ada Apa Dengan Pajak kali ini. Nah, tahukah kalian rekan-rekan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2022 hampir mencapai 100%? Nah, pada akhir November 2022, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2022 hingga bulan Oktober 2022 sudah mencapai angka 1.448,2 triliun rupiah. Nah, angka tersebut setara dengan 97,5% target penerimaan pajak tahun 2022, yaitu sebesar 1.485 triliun rupiah. Nah, berangkat dari optimisme tersebut, maka target penerimaan pajak pada tahun 2023 yang tertuang dalam APBN tahun 2023 ditargetkan senilai sebesar 1.715 triliun rupiah. Nah, target penerimaan pajak pada tahun 2023 tersebut tumbuh sebesar 6,7% dari outlook penerimaan pajak tahun 2022, yaitu sebesar 1.608 triliun rupiah. Lalu, bagaimana otoritas pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak mempersiapkan dirinya untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023? Nah, saksikan terus hingga akhir video ya. Nah, menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu Bapak Neil Maldrin Nur, pada tahun 2023 merupakan tahun yang menantang bagi DJP. Mengapa demikian? Karena otoritas pajak itu akan dihadapkan oleh dua resiko. Yang pertama yaitu resiko ancaman resesi pada tahun 2023 serta normalisasi harga komoditas. Atas ancaman resiko pada tahun 2023 yaitu resesi begitu ya, sebagaimana disebutkan atau diinformasikan oleh Bank Indonesia. Nah, Menteri Keuangan Republik Indonesia ini merespon atau mengatakan bahwa pemerintah akan mengelola APBN 2023 dengan mempertimbangkan faktor risiko global. Nah, dengan demikian nih rekan-rekan sekalian bahwa Menteri Keuangan ini akan memperhatikan secara khusus APBN 2023 ini sesuai dengan faktor risiko global gitu ya, sehingga agar tidak terpengaruh dengan adanya resesi di tahun 2023 nantinya begitu. Nah, sedangkan atas harga komoditas begitu ya rekan-rekan, mungkin rekan-rekan ada yang tahu ada yang enggak nih bahwa pada tahun 2022 ini itu terjadi kenaikan harga komoditas gitu ya, sehingga banyak wajib pajak ini yang mendapatkan keuntungan atas kenaikan tersebut. Nah, namun pada tahun 2023 ini terdapat antisipasi bahwa harga komoditas ini akan turun kembali ke harga normalnya. Nah, dengan adanya penurunan harga komoditas tersebut, pemerintah ini akan berencana menyiapkan suatu skema pengamanan begitu ya, agar penerimaan pajak dari sektor komoditas ini tuh masih dapat memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di 2023. Nah, kita nantikan ya bagaimana skema pengamanan pajak dari sektor komoditas begitu. Nah, untuk mengamankan target penerimaan pajak pada tahun 2023, DJP ini akan melakukan suatu ekstensifikasi pajak gitu ya, serta pengawasan. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar prioritas pengawasan, termasuk diantaranya adalah memprioritaskan pengawasan atas yang pertama, orang pribadi dengan penghasilan tinggi atau kerap disebut dengan high net worth individual. Yang kedua terkait wajib pajak perusahaan grup, dan yang ketiga terkait ekonomi digital begitu ya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan misalkan pemajakan atas PPN terkait transaksi digital gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan ekstensifikasi pajak begitu? Nah, ekstensifikasi di sini adalah suatu bentuk pengawasan atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan juga syarat objektifnya. Namun, wajib pajak tersebut itu belum mendaftarkan dirinya untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku begitu ya. Nah, ekstensifikasi ini itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah pajak rekan-rekan, sehingga jumlah wajib pajaknya itu bisa meningkat karena jumlah wajib pajak itu semakin luas gitu, dengan cara tadi memantau siapa saja sih
yang seharusnya sudah menjadi wajib pajak atau seharusnya sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, namun belum mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP begitu. Nah, ekstensifikasi tersebut itu dilakukan oleh DJP berdasarkan data dan atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP baik dari data eksternal maupun internal, termasuk juga itu hasil kegiatan pengumpulan data lapangan. Salah satu cara ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan jumlah wajib pajak adalah melalui proses integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak gitu ya. Nah, proses integrasi ini masih berjalan nih rekan-rekan, dan hingga November 2022, angka integrasi NIK dengan NPWP sudah mencapai 75%, suatu pencapaian cukup tinggi begitu ya bagi DJP. Nah, upaya ekstensifikasi pajak ini adalah bagian dari respon DJP untuk memenuhi harapan dari para wajib pajak agar adil begitu ya. Mungkin wajib pajak itu ada yang berkeluh kesah bahwa saya sudah memenuhi kewajiban pajak saya, namun bagaimana dengan pihak-pihak lain yang dirasa seharusnya juga turut memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, melalui ekstensifikasi ini diharapkan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak juga diiringi dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak begitu ya. Basis pajaknya meningkat. Lalu selain dengan adanya ekstensifikasi pajak dan pengawasan, terdapat 3 strategi lainnya yang akan dijalankan DJP untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023. Yang pertama, DJP ini akan menindaklanjuti pengawasan program pengungkapan sukarela yang mana ini telah dilaksanakan dari awal tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2022. Nah, program pengungkapan sukarela atau PPS ini tuh sebagaimana rekan-rekan ketahui, itu banyak wajib pajak nih yang mengungkapkan apa saja hartanya begitu ya, yang sebelumnya itu belum diungkapkan. Nah, nantinya DJP itu akan berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak peserta PPS agar pembayaran pajaknya atas program PPS tersebut tidak tertunda begitu. Selain itu, juga agar pembayaran pajak atas aset-aset yang dilaporkan itu yang mungkin mana itu akan menghasilkan suatu penghasilan bagi wajib pajak peserta PPS. Misal nih, peserta PPS sebelumnya telah melaporkan memiliki suatu aset atas bangunan gitu. Nah, kemungkinan bangunan tersebut akan mendapatkan suatu penghasilan. Nah, ini DJP akan memastikan nih agar pemajakan atas penghasilan tersebut itu dapat dipenuhi oleh wajib pajak begitu. Yang kedua adalah DJP akan berupaya nih untuk mempercepat reformasi administrasi perpajakan, termasuk juga reformasi di internal DJP-nya, mulai dari seperti reformasi perbaikan di sumber daya manusianya, organisasi, proses bisnis, dan juga regulasi. Termasuk diantaranya adalah dengan persiapan implementasi Core Tax System. Nah, melalui Core Tax System ini yang mana direncanakan akan rampung pada tahun 2024, nantinya sistem administrasi perpajakan di Indonesia ini menjadi lebih terdigitalisasi dan juga terintegrasi begitu. Nantinya wajib pajak ini akan menjadi salah satu pihak yang pertama kali merasakan manfaatnya dari adanya Core Tax System, yang mana layanan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak itu lebih terdigitalisasi begitu ya. Nah, yang ketiga upayanya adalah pemerintah akan memberikan insentif fiskal yang lebih terarah dan juga terukur. Nah, insentif ini itu ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor tertentu juga serta mempermudah investasi di Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah untuk mengamankan basis pajak di Indonesia. Nah, pemberian insentif tersebut itu agar basis pajaknya tadi itu tetap kuat rekan-rekan, sehingga basis pajaknya kuat, maka diiringi dengan tren penerimaan pajak yang juga terjaga pada tahun 2023. Nah, menurut partner of the DTC Fiscal Research and Advisory, B. Bawono Kristiaji, pemberian insentif ini tuh mampu melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kegiatan produksi sehingga basis pajak itu tetap terjaga. Nah, ini tuh dipelajari atau dipahami ketika pemerintah sebelumnya pada saat pandemi COVID-19 itu memberikan insentif yang bagian terdampak COVID-19 sehingga basis pajaknya itu tetap terjaga, dan pada saat ekonomi mulai berkembang lagi itu sektor-sektor tersebut itu tetap terjaga basis pajaknya. Nah, senada dengan strategi DJP yang saya sebutkan sebelumnya, B. Bawono Kristiaji ini juga mengatakan nih atau mengingatkan pemerintah agar melanjutkan reformasi administrasi perpajakannya serta mengimplementasikan integrasi NIK dan juga NPWP. Menurut
Bawono Kristiaji, ini akan menjadi salah satu kunci penting agar penerimaan pajak itu terus meningkat begitu, sehingga ketika reformasi sistem administrasi perpajakan ini terlaksana begitu, maka penerimaan pajak ini juga mengikuti perbaikan begitu, akan meningkat gitu. Dan tak hanya meningkat saja gitu ya, namun peningkatannya ini tuh bersifat berkelanjutan. Nah, salah satu quote yang menarik dari B. Bawono Kristiaji ini adalah tahun 2023 ini harus dipandang sebagai persiapan pembenahan administrasi pajak di Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pajak ini merupakan salah satu komponen penerimaan negara dengan kontribusi terbesar dalam APBN. Harapannya, ketika penerimaan pajak itu meningkat dan stabil, maka pendanaan untuk pembiayaan dalam bernegara ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, rekan-rekan sekalian, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Sampai jumpa pada video ADP lainnya ya. Terima kasih.